Shalom, kita bertemu kembali dalam acara Irama Nafas Kehidupan. Pada kesempatan ini kita akan berbicara mengenai sermon bahan khotbah Minggu pada tanggal 25 April 2021, yaitu Minggu Jubilate, di bawah terang topik menuruti perintah Tuhan. Mari kita membuka Alkitab kita yang tertulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 19 sampai 24. Inilah firman Tuhan. Demikianlah kita ketahui bahwa kita berasal dari kebenaran. Demikian pula kita boleh menenangkan hati kita di hadapan Allah. Sebab jika kita dituduh olehnya, Allah adalah lebih besar daripada hati kita, serta mengetahui segala sesuatu. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau hati kita tidak menuduh kita, maka kita mempunyai keberanian percaya untuk mendekati Allah. Dan apa saja yang kita minta, kita memperolehnya daripadanya, karena kita menuruti segala perintahnya dan berbuat apa yang berkenan kepadanya. Dan inilah perintahnya itu, supaya kita percaya akan nama Yesus Kristus anaknya, dan supaya kita saling mengasihi sesuai dengan perintah yang diberikan Kristus kepada kita. Barang siapa menuruti segala perintahnya, ia diam di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dan demikianlah kita ketahui bahwa Allah ada di dalam kita, yaitu Roh yang telah Ia karuniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Yohanes pada waktu itu memang sangat sulit untuk meneguhkan rasa percaya diri di tengah-tengah jemaat, sebab mereka diperhadapkan dengan realita sosial bahwa orang-orang di sekitar mereka adalah orang yang mereka cap jahat, sedang jemaat tidak diterima di antara mereka. Sehingga berjalannya waktu, jemaat semakin menyadari bahwa untuk melakukan kasih di tengah-tengah jemaat pun sangatlah sulit. Sehingga jemaat merasa sangat rendah diri di hadapan lingkungan sekitarnya. Mengapa hal ini terjadi? Pada awalnya jemaat yang telah dipilih oleh Allah untuk menjadi saksinya di dalam dunia sangatlah bergumul melihat bagaimana kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang di luar dari mereka. Keresahan mereka adalah terbeban agar orang-orang di luar jemaat dapat menunjukkan kasih di dalam hidup mereka. Namun seiring berjalannya waktu, nampaknya mereka makin menyadari bahwa ternyata jemaat itu sendiri pun sangatlah sulit untuk menjalankan apa yang mereka cita-citakan. Hal ini pun diperparah dengan adanya perseteruan di tengah-tengah jemaat. Sehingga tujuan awalnya agar jemaat benar-benar hidup di dalam kasih, sampai jemaat tersebut berdiri dan berkembang pun, kasih di tengah-tengah mereka belum juga terrealisasi. Situasi ini membuat mereka mengeluh bahwa ternyata mereka tidak sanggup menjadi citra Allah bagi dunia ini. Melihat situasi ini, Yohanes berusaha untuk membangkitkan kembali rasa percaya diri mereka agar tetap dalam tujuan awal di mana mereka dipanggil dan diutus Allah di tengah-tengah jemaat dan lingkungan mereka. Persoalan yang dihadapi oleh Yohanes bukanlah lingkungan, bukan juga perseteruan, tetapi adalah hati dan perasaan mereka. Tekanan hati yang mereka alami nampaknya menempatkan mereka pada posisi seolah-olah mereka tertuduh dan tidak sanggup, tidak layak, dan tidak pantas. Yohanes sangat khawatir bahwa nantinya mereka akan menjauh dari persekutuan jemaat. Perasaan yang hadir di dalam hati mereka nantinya akan membuat mereka menjadi lemah, sehingga kasih yang seharusnya mereka hidupi tidak lagi dinyatakan.
Saudara-saudari, apa yang hendak diajarkan nats ini pada kita? Yang pertama, bebaskan hati. Lihat bagaimana Yohanes menekankan bahwa bukan perasaan atau hati mereka yang menjadi ukuran, atau bukan tuduhan-tuduhan orang jahat yang menjadi tolak ukur dalam menjalankan perintah untuk saling mengasihi. Tetapi Allah itu sendiri di dalam Yesus Kristus. Kristus tahu apa di dalam hati kita. Kristus mengetahui tujuan kita. Kristus mengetahui ketidaksanggupan kita. Tetapi sesungguhnya perbuatan kita, tujuan kita dan apa yang kita jalankan serta lakukan adalah demi Kristus itu sendiri. Jika demikian, mengapa kita membuat perasaan dan perkataan menjadi tolak ukur di dalam hati kita? Allah jauh lebih besar dari semua tuduhan-tuduhan hati tersebut. Ia mengerti akan kelemahan kita. Ia tahu akan pergumulan kita. Maka hendaknya kita mendasarkan diri kepada Kristus itu sendiri. Jika orang sekarang menggunakan istilah cuek, tetapi bukan itu sebenarnya yang ingin dikatakan Yohanes, sekalipun hampir mirip. Kalau cuek adalah sikap yang tidak mau tahu akan segala sesuatu hal yang tidak berkenaan dengan dirinya sendiri. Jika ini yang terjadi, bisa saja perintah Tuhan tidak mereka dengarkan. Tetapi mungkin lebih kepada fokus terhadap visi dan misi. Jikalaupun ada tantangan melalui pembicaraan-pembicaraan orang, hal itu hendaknya tidak melemahkan kita, tetapi justru dijadikan cerminan untuk berbenah diri, sehingga perubahan demi perubahan di dalam diri kita dapat terjadi menuju hal yang lebih baik. Dengan demikian, visi dan misi tersebut dapat tercapai. Manusia bukanlah ukuran, sebab perintah tersebut tidak datang dari manusia, tetapi Kristuslah yang menjadi ukuran, sebab dialah yang memberikan perintah tersebut. Paulus pernah berkata, "Tetapi aku melatih tubuhku dan menguasainya seluruhnya, supaya sesudah memberitakan Injil kepada orang lain, jangan aku sendiri ditolak." 1 Korintus 9 ayat 27. Yohanes berharap kepada jemaat agar mereka tidak rendah diri, sehingga mereka mampu berdiri tegak dan tetap melanjutkan pekerjaan mereka, yaitu menunjukkan kasih. Namun diharapkan juga agar hati mereka yang terbebas tidak sampai kepada kesombongan rohani. Sebab jika demikian, mereka telah hidup di dalam dosa. Yang kedua, bertahan pada tujuan panggilan. Sesungguhnya ketika jemaat menyadari bahwa apa yang mereka butuhkan dalam hidup telah diberikan oleh Tuhan, tentunya hal ini tidak akan membuat mereka menyerah. Hal yang sama juga terjadi pada Yosua. Ia melemah dan ingin menyerah dalam tugas panggilannya. Tetapi Allah justru berkata, "Kuatkan hatimu." Bertahan dalam panggilan Tuhan harus dibarengi dengan tetap berserah kepadanya. Tanpa pertolongan Tuhan tidak ada satupun yang mampu menjalankannya. Hanya saja terkadang kita tidak sadar bahwa Allah telah memberikan apa yang kita perlukan. Lihat bagaimana Allah mengutus Musa dengan perlengkapannya, yaitu tongkatnya. Allah mengutus Abraham dengan janji-janjinya. Tidak ada satupun para nabi yang diutus Allah tanpa diperlengkapi. Jika hal ini kita sadari, maka sesungguhnya kita tidak akan takut lagi. Tetapi kenyataannya seolah-olah apa yang kita perbuat, apa yang kita lakukan justru menjadi olok-olok serta ejekan bagi dunia ini. Bahkan dengan sekian lamanya melakukan apa yang Tuhan perintahkan, dunia ini seolah-olah tidak ada perubahan. Mereka tetap dengan apa yang mereka lakukan. Dosa tetap dijalankan. Sikap mereka tidak sedikit pun menunjukkan perubahan. Pertanyaannya adalah, apakah harus berhasil di tangan kita?
Lihat bagaimana Musa datang menjumpai Firaun. Allah sendiri yang menyuruh. Allah sendiri yang memperlengkapi. Namun Allah jugalah yang membuat hati Firaun menjadi keras. Tetapi pada akhirnya, Firaun sendiri yang menyerah pada bangsa Israel. Lihat bagaimana rencana Allah tetap akan terjadi. Jika seandainya Musa memandang diri dari pikirannya sendiri, tentu Musa akan kecewa. Sebab ketika ia berhadapan dengan Firaun, justru Firaun menolak dengan mengeraskan hatinya. Tetapi Musa tahu, bukan harus berhasil di tangannya. Namun suruhan dan panggilan Tuhan harus ia jalankan, sebab untuk itulah ia diutus. Dengan memahami hal ini, kita mengetahui bahwa tugas kita bukan untuk merubah orang lain, tetapi untuk mewartakan kasih karunia Tuhan. Inilah perintah yang diberikan Tuhan kepada kita umat-Nya. Jadi marilah menjalankan tugas yang diberikan kepada kita. Bukan persoalan apakah kita orang pintar, apakah kita berhasil atau tidak, tetapi tetap di dalam misi yang Tuhan berikan sesuai dengan kadar kita masing-masing. J.I. Packer berkata, Allah kita adalah Allah yang tidak hanya memulihkan, tetapi mengambil kesalahan dan kebodohan kita dalam rencananya bagi kita dan mengubahnya menjadi kebaikan bagi kita. Amin.